Kecelakaan truk dengan mobil minibus dan mobil pickup terjadi di Jalan Lintas Sumatera di kawasan Muara Kiawai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Awalnya mobil minibus hitam melaju dari arah Ujung Gading menuju Simpang 4. Namun di lokasi kejadian, minibus itu diduga berjalan keluar jalur dan di saat bersamaan melaju truk dari arah berlawanan. Tabrakan antara dua kendaraan itu pun terjadi. Supir truk diduga hilang kendali, kemudian menabrak mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun 3 penumpang minibus mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara minibus, truk, dan mobil pickup mengalami kerusakan yang parah di bagian depan. Untuk korban sendiri, untuk penumpang mobil Innova ada 8 orang, jadi yang dirawat di rumah sakit hanya 3 orang, yang terdiri dari 1 luka berat, 2 luka ringan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Pasaman, sementara kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Seorang pegawai minimarket tewas ditusuk mantan rekan kerjanya di dalam gudang penyimpanan barang. Sementara seorang ibu dan anaknya berboncengan sepeda motor melawan pelaku begal yang menghadang di tengah jalan. Sahabat, inilah catatan sebuah investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Seorang perempuan bernama Elis, usia 35 tahun, merintih kesakitan setelah lengannya dibacok kawanan begal yang beraksi di Jalan Raya Jatisari, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Korban melawan begal saat sepeda motor miliknya akan dirampas. Korban kemudian dibawa warga sekitar ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut warga, saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan anaknya untuk mengambil uang di mesin ATM. Korban dan anaknya kemudian pulang ke rumah, namun tiba-tiba dihadang 2 pria di tengah jalan. Anak korban sempat menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. 2 pelaku gagal merampas motor, namun membacok lengan dan perut korban hingga terluka parah. Anaknya lari ke selatan minta pertolongan. Ya melihat ibunya terkapar seperti itu berdarah. Kabur lagi anaknya minta pertolongan itu. Luka di punggung sama di sebelahnya perutnya ini yang agak parah. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban kemudian diantar pulang ke rumahnya. Sementara kasus ini masih diselidiki polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pengeroyokan geng motor di Surabaya, Jawa Timur. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan korban, polisi akhirnya menangkap 8 dari 10 pelaku. Miris, 6 dari 8 pelaku tersebut masih di bawah umur. Beginilah aksi sekelompok remaja yang berboncengan sepeda motor saat mengeroyok seorang pengendara sepeda motor di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka sabatan parang di bagian bahu. Para pelaku juga membawa kabur tas milik korban yang berisi uang tunai Rp500.000 dan telepon genggam. Tak butuh waktu lama, Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 8 dari 10 pelaku pengeroyokan. Ironisnya, 6 dari 8 pelaku masih berstatus di bawah umur. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 buah parang dan sejumlah sepeda motor. Yang 2 yang di belakang kita semua ini dewasa, yang 6 pelaku anak di bawah umur. Ya, barang bukti yang kita amankan ada 4 sepeda motor, kemudian ada celurit kecil dan ada patahan stik. Setelah dibaca dipukul, kemudian korban lari, di situ tasnya diambil yang ada isinya handphone dan uang Rp500.000. Kemudian korban menjemput istrinya, baru sadar luka di bahu, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.
Sementara 6 pelaku yang masih di bawah umur dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak guna menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. Usai buron 8 hari, tersangka penembak satpam di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi. Tersangka diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas keamanan bernama Nugroho alias Nunung ditemukan tewas di sebuah ruko di Jalan Haji Azhari, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Pria 51 tahun itu terakhir kali terlihat pamit dari rumah untuk mengambil gaji di tempat kerjanya yang tak jauh dari lokasi penembakan. Jasad Nugroho disambut isak tangis sang istri setiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dari hasil otopsi, korban mengalami luka tembak di bagian pipi yang menembus hingga ke kepala bagian belakang. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan akhirnya dapat menangkap Samudra JP alias Sam, tersangka penembakan Nugroho di wilayah Deli Serdang, Medan. Dari hasil pemeriksaan, korban ditembak 2 kali oleh tersangka, usai keduanya sempat terlibat cekcok terkait penyetopan pembangunan perumahan lantaran upah uang keamanan korban tak kunjung dibayarkan. Aksi penyetopan tersebut diketahui oleh tersangka yaitu saudara Imam Samudra. Terjadilah suatu peristiwa pertektokan yang ujungnya berakhir pada suatu penagihan pembagian fee atas pengamanan yang sebelumnya telah dengan satu kesepakatan secara lisan, namun tidak pernah terpenuhi hingga sebelum kejadian terjadi. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan, pisau, dan pakaian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI, RTV. Empat remaja diringkus polisi lantaran terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Apa yang memicu 4 remaja ini menjadi pelaku kejahatan? Inilah liputan mendalam CSI bagian kedua di Picu Film Biru. Bocah SMP diperkosa dan dibunuh. Seorang remaja perempuan bernama Ayu Andriani siang itu akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Isak tangis mengiringi kepergian dari siswi kelas 2 SMP itu. Wajar kiranya, lantaran kepergiannya tak biasa, Ayu Andriani tewas karena diperkosa dan dibunuh. Sehari sebelumnya, jenazah Ayu ditemukan warga berada di tempat pemakaman yang tak jauh dari rumah korban. Kala itu, wajahnya tertutup oleh rambut. Pakaiannya lengkap, namun posisi celana terlihat sangat tidak wajar. Polisi dengan cepat menyimpulkan jika Ayu merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Dengan didukung hasil forensik Rumah Sakit Bayangkara, Ayu dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan nafas. Ayu selama ini dikenal sebagai anak yang mandiri. Ia bahkan berjualan balon setelah pulang sekolah untuk membantu perekonomian keluarganya. Meski begitu, ia tak pernah berada di luar pantauan kedua orang tuanya dan ketiga kakak adiknya. Dari satu petunjuk itulah, polisi dengan cepat dapat meringkus pelakunya. Pelakunya berada tak jauh dari lingkungan korban. Miris, lantaran keempat pelaku merupakan anak di bawah umur. Korban dibekap hingga lemas sebelum akhirnya diperkosa secara bergantian oleh IS, MZ,
NZ, dan AS. Atas pemeriksaan psikologi yang ada terhadap anak, motif atas tindak pidana ini adalah karena yang bersangkutan mengobral nafsu birahinya atas tindakan yang telah dilakukan mengumpulkan beberapa film-film yang ada di handphone. Kami telah melakukan penyitaan, di situ ada beberapa dokumentasi film yang diduga porno atau cabul, sehingga inilah bentuk daripada mengeksplorasikan atas nafsu syahwat yang telah dilakukan oleh keempat anak tersebut. 4 remaja itu kini berstatus sebagai tersangka. Lalu bagaimana proses hukum kepada mereka? Bagaimana hukum memberikan efek jera pada pelaku yang ironisnya masih di bawah umur? Awalnya korban diajak oleh tersangka IS yang berusia 16 tahun. Karena keduanya saling mengenal, korban mau saja ketika diajak ke dekat lokasi krematorium. Disitulah pelaku IS melancarkan aksinya. Saat itu, korban sudah lemas tak berdaya. Setelah itu korban dibawa menuju ke lokasi kedua di mana ketiga pelaku lainnya, MZ, NZ, dan AS telah menunggu. Ketiganya pun bergantian menghampiri korban, bahkan ketika korban sudah tanpa nyawa. Bak pisau bermata dua, di satu sisi dunia yang semakin maju membuat akses terhadap konten-konten dewasa kian tak terbendung. Konten-konten tak senonoh seolah bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Sayangnya, kemajuan teknologi membuat anak di bawah umur menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pornografi. Nggak punya kegiatan, tidak ada kesibukan yang positif, sehingga hasrat seksualnya itu pemenuhannya lebih ke arah tadi nonton film porno. Ya, terus kemudian karena pernah melakukan juga, bisa jadi dia pernah jadi korban atau diajak turut serta dalam kegiatan atau aktivitas seksual bersama dengan pasangannya, dengan teman-temannya, atau dengan siapapun. Nah, itu bisa jadi salah satu cara ya. Terus kemudian ya tadi ketidakmampuan untuk berpikir secara jangka panjang. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan kognisi ya. Pelaku dengan inisial IS bisa diproses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan tersangka lainnya, yaitu MZ, NZ, dan AS, kini diantarkan menuju Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum atau PSRABH di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Rehabilitasi itu fungsinya untuk mengoreksi dan memperbaiki sebuah perilaku ya. Jadi bukan sebagai bentuk efek jera. Jadi kita melihat ada sebuah permasalahan pada anak yang menyangkut mentalnya, maka yang dilakukan orang dewasa adalah bagaimana caranya supaya dia bisa kembali lagi kepada norma-norma sosial dan etika sosial. Nah, disitulah gunanya rehabilitasi, sehingga kecanduannya ini tidak akan terus menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dia dan orang lain. Kasus yang menimpa Ayu Andriani sudah seharusnya bisa menjadi alarm bagi para orang tua untuk bisa lebih meluangkan waktu mengawasi putra-putri mereka. Kemajuan teknologi tentu tak akan berarti apa-apa jika sampai terjadi kemunduran akhlak. Dari Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan tentunya kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam, mari kita lihat bersama-sama videonya.
Nah, lihat nih sahabat, ada aksi dari seorang pria yang ugal-ugalan, udah gitu nggak pakai helm pula. Jangan ditiru ya sahabat, menunjukkan skill sih boleh-boleh aja, tapi harus pada tempatnya, jangan malah merugikan pengguna jalan lainnya. Seperti pada video ini nih sahabat. Karena setiap orang atau setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk merasa nyaman dan juga aman sahabat. Tindakan ugal-ugalan ini atau di jalan raya seperti ini diatur dalam pasal 311 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Untuk itu sahabat, jalan raya bukan untuk balapan. Selalu ingat bahwa Anda berbagi jalan dengan banyak orang, baik pengendara, pejalan kaki maupun para pesepeda. Untuk itu selalu utamakan keselamatan Anda daripada kecepatan. Seorang pegawai minimarket tewas ditusuk di dalam salah satu minimarket di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil diringkus polisi bersama dengan pisau yang ia gunakan untuk menghabisi nyawa korban. Warga Jalan Pecenongan dihebohkan dengan penusukan seorang pegawai minimarket di wilayah Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Korban bernama Sandi Yogatama tewas usai ditusuk menggunakan pisau di dalam gudang penyimpanan barang di minimarket yang sedang beroperasi. Rekan korban yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak minta tolong hingga menarik perhatian warga. Warga pun inisiatif menutup pagar besi minimarket saat pelaku masih berada di dalam agar tak melarikan diri. Temannya teriak dari keluar, minta tolong ada pembunuhan. Usai kejadian, petugas kepolisian langsung meringkus pelaku di lokasi kejadian. Pelaku bernama Sepakat Zega, berusia 25 tahun, diduga merupakan rekan korban yang sebelumnya pernah bekerja di minimarket tersebut. Belum diketahui motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Iya, jadi pelaku kita amankan di. Lalu untuk barang bukti ada sebilah pisau. Nah untuk motif, sebentar ya rekan-rekan ya, masih mau kita cari tahu dulu. Kini jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna dilakukan otopsi. Banyaknya tusukan di tubuh korban menguatkan dugaan pembunuhan ini dilatar belakangi masalah dendam. Meski begitu, penyidik masih mendalami kasus tersebut. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Super Investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.